صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر الفخر العلي والجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لنا من أمرنا رشدا وامض علينا نعمتك مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'sum yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah perjumpaan kita atas izin Allah perkenankan kembali, dan atas izin Allah kita sama-sama dalam keadaan Allah berikan kesempurnaan nikmat sehat, nikmat panjang umur, bahkan sampai kepada nikmat kita sama-sama duduk satu majlis dalam rangka menuntut ilmu agama. Harapan kita semoga kenikmatan-kenikmatan yang setiap hari kita peroleh dapat menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Dan semoga semua kenikmatan-kenikmatan tersebut juga bisa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hari ini kita ngaji kitab fikih Irsyadul Ibad. Sebagaimana yang saya katakan bahwa kitab fikih ini punya kekhususan, nggak hanya bahas masalah fikih,
tapi muamalah, akhlak, adab. Ya. Sesuai dengan urusan pembahasan kita kemarin, kita bahas tentang huru hara tentang hari kiamat, masalah akhlak, masalah akidah. Sekarang kita membahas bab berkenaan dengan bab sholatul jumu'ah atau fadlul jumu'ah, keutamaan ya, hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wal walidayni wal masyayikhi amin amin ya rabbal alamin. Inna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ayyamikum yaumal jumu'ah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seutama-utama hari-hari kalian adalah hari Jumat. Hadisnya begitu banyak. Kalau ini diriwayatkan, hadis ini dari Aus bin Aus, jalurnya, dan kemudian sampai kepada An Abi Hurairah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seutama-utama hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat, kemuliaan itu Allah jadikan momen diciptakannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Berarti Allah menciptakan hari, kalau dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya hari diciptakan oleh Allah, ditentukan waktunya, itu berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi. Dikatakan bahwasanya Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi qubido, dan Adam diwafatkan juga hari Jumat. Nabi menyebutkan bahwasanya hari-hari para nabi diwafatkannya hari apa, itu menandakan bahwa hari tersebut memiliki kemuliaan. Allah pilih Nabi Adam diciptakan hari Jumat, menandakan hari Jumat punya kemuliaan. Allah pilih diwafatkannya Nabi Adam, menandakan juga Nabi Adam hari Jumat punya kemuliaan. Bahkan sekian banyak kejadian-kejadian besar itu terjadi pada hari Jumat. Wa fihi nafkhah, dan di dalam hari Jumat juga terjadi nafkhah. Nafkhah itu tiupan sangkala yang pertama, atau disebut dengan hari Yaumul Akhir. Kalau tiupan sangkala yang kedua disebut Yaumul Kiamat. Harus bedain, baca Quran itu beda. Ketika Allah berbicara tentang dihancurkannya langit dan bumi, itu disebut di Yaumul Akhir, hari berakhirnya ya, kehidupan. Ketika Al-Quran berbicara tentang bagaimana keadaan manusia dikumpulkan di padang mahsyar atau dibangkitkan di kuburan, dari kuburan dibangkitin rame-rame, terus manusia itu disebut Yaumul Kiamat. Itu berdiri, artinya diberdirikan manusia. Bedain ya, Pak. Nah, di hari Jumat Allah pilih ditiupnya sangkala yang pertama. Berarti momennya momen luar biasa kan kiamat. Berarti dipilihnya hari Jumat menandakan hari Jumat punya kemuliaan. Ntar kita bicara banyak tentang kemuliaan hari Jumat. Kemudian wa fihi sha'iqah, dan ditiupnya sangkala yang kedua juga hari Jumat. Kita udah belajar berapa jarak waktunya tiupan sangkala pertama dan kedua, 40 tahun dalam hitungan manusia. 40 tahun jaraknya itu. Lama juga ya. Lama juga.
Belum bukan apa-apa, kalau yang baru meninggal belum ngerasain azab enak banget, langsung kiamat. 40 tahun diajab dulu. Fa'aksiru fihi 'alaiha minas shalah. Ya, perintahnya oleh Nabi, maka perbanyaklah fihi pada hari Jumat itu 'alaiya minas shalah. Atasku bersolawat. Catat tuh, Pak. Ya, kita nggak disuruh memperingati hari Jumat, hari kiamat, nggak disuruh. Ya. Diperingati kelahiran Adam hari Jumat, nggak disuruh. Penjelasan Nabi ini bahwasanya Nabi Adam diciptakan hari Jumat, diwafatkan hari Jumat, hari kiamat hari Jumat, yaumul akhir hari Jumat. Maksudnya adalah momen hari Jumat. Hari Jumatnya itu adalah hari yang sangat mulia. Yang pertama perintahnya kata Nabi, fa'aksiru 'alayya minas shalah. Perbanyaklah atasku bersolawat. Ya, sekali. Nanti yuk kita bahas sholawat yang afdol kayak gimana. Di sini ada. Fa inna sholatakum ma'rudu 'alayya. Kata Rasulullah, sesungguhnya sholawat kalian ma'rudu, akan dikembalikan kepadaku. Jadi kalau kita bersolawat tuh, ya dikembaliin ke Rasulullah SAW. Ini yang menarik nih, Pak sekalian. Kalau sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat nih pada nanya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya solawat kalian itu akan dikembalikan ke aku. Ya. Kita disuruh memperbanyak solawat di hari Jumat dan solawat itu akan kembali kepadaku, kata Rasulullah. Sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, kaifa nuradu salatuna 'alaika wa qad balaita. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Ya. Engkau udah meninggal. Udah kagak ada, balaita, udah hancur. Ya. Dan sholat kita akan dikembalikan ke engkau. Kan engkau udah kagak ada, udah binasa. Sahabat nanya kayak begitu. Jadi Rasulullah kalau ada yang nanya tuh, dan pertanyaan itu atas dasar kebodohan, dijawab oleh ilmu. Atas dasar ilmu. Banyak pertanyaan itu. Makanya Mbak sekalian bertanya dalam sisi agama itu baik. Ya, dalam hadis banyak tuh sahabat kalau nggak ngerti nanya, nggak ngerti nanya, nggak ngerti nanya. Bahkan di Al-Quran metodologinya ada juga, ada kalimat-kalimat ayat yang udah sering kita bahas. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya anil mahid, tentang perempuan yang haid. Yas'alunaka anil ahillah, kita udah. Mereka bertanya tentang bulan sabit, ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakannya Muhammad bahwasanya ya bulan sabit itu adalah mawaqitu linnas, sebagai menentukan waktu buat manusia. Ya, saat bulan itu seperti bulan sabit tanggal berapa ya? Yang jelasinnya hadis. Banyak tuh dalam Al-Qur'an. Ini menandakan bahwasanya dalam hal agama kita nggak boleh malu-malu nanya. Sahabat juga begitu. Dan Nabi mengatakan bahwasanya sholawat kalian akan dikembalikan keku. Sahabat nanya, engkau kan udah meninggal ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ataquluna qad balaita, ataquluna qad balaitu, inna Allah ta'ala harram alayya al-arda an ta'kula ajsad al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Apa yang ente ngomong? Ataquluna, apa yang ente bilang, kata Rasulullah. Qad balaitu, bahwasanya aku akan hancur, dimakan belatung tanah, jasadku akan hilang. Inna Allah ta'ala harrama alayya al-arda an ta'kula ajsad al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas jasadku dimakan oleh bumi. Begitu juga ajsad al-anbiya, jasad-jasad para nabi. Jadi Allah memberikan keistimewaan bahwa semua nabi itu sekalipun sudah Allah angkat ruhnya, dipisahkan antara ruh dan jasad, Allah wafatkan, jasadnya dikubur di bumi, jasadnya itu nggak bisa hancur dimakan oleh bumi, seutuh. Tuh sekalian, satu hadis. Hadis yang lain, riwayat yang lain, waruya fi khabar akhar annahu qil
ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah ditanya dalam pertanyaan yang sama juga, kaifa turaddu alaina salam wa qad ramanta faqal, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengembalikan salam kepada kita sedangkan kau udah hancur? Faqala, Nabi berkata, innallaha ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i wa ma min. Hadisnya sama, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan, mengharamkan jasadku dimakan oleh bumi. Wa ma min ahadin, dan tidaklah seseorang yusallimu alayya, dia bersolawat dan bersalam atasku, kata Rasulullah, illa, melainkan raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam, melainkan Allah akan menyatukan ruhku dan jasadku. Tidaklah seseorang bersolawat dan salam kepadaku, melainkan Allah akan menyatukan ruh dan jasadku, disatukan. Wa ana aruddus salam, dan aku akan mengembalikan salam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis di dalam kitab Musnad, ya, Imam Tabrani, Musnad Imam Tabrani. Lupa, kita kudu ngerti. Ya. Kenapa? Bersolawat itu satu hal yang bukan main-main. Karena solawat itu nyampe ke Nabi. Dan solawat itu menyatukan ruh Nabi dan jasad Nabi. Sehingga buat sekalian, ya, ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan khusus solawat kita dalam sholat. Ya, ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, saat sholat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya fi kulli hinin wa waqtin, setiap saat, setiap waktu, siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah, maka saat itu Rasulullah ruhnya dan jasadnya disatukan. Cuma ulama beda pendapat juga. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, dengan ghairu basirah, tidak sebagaimana manusia itu hadir roh dan jasadnya dan kemudian jasadnya utuh hadir, tidak demikian. Ya. Itu hanya kinayah saja, ada sebagian ulama mengatakan kinayah, kiasan saja, yang mengatakan bahwasanya betapa pentingnya sholawat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya hadis itu memiliki arti yang sebagaimana kita artikan apa adanya, bahwa roh dan jasad Rasulullah disatukan. Dan cuma ketika Rasulullah seorang sudah wafat itu, gimana hadirnya kita nggak tahu. Ulama mengatakan Rasulullah hadir aja pokoknya. Nah, ikhtilafnya ulama ini, Pak sekalian, ya, boleh kita jadikan patokan. Kita punya keyakinan seperti ini, nggak apa-apa, karena bukan bid'ah. Sehingga Pak sekalian, ya, dalam kitab-kitab riwayat Rasulullah SAW berjanji, ad-diba, sintuturo dan selainnya itu ada yang namanya kita bersolawat secara khusus di dalam mahalul qiyam, ya kan? Mahalul qiyam. Apa arti mahalul qiyam? Ya, tempat berdiri saat itu. Dikhususkan. Ya, dengan kias hadis ketika Rasulullah SAW itu datang ke kota Madinah dalam hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Saat itu hampir semua sahabat menanti kedatangan Rasulullah, antara harap-harap cemas apakah Rasulullah selamat dari Mekah ke Madinah. Ketika dari kejauhan Rasulullah terlihat dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka semua sahabat, ada yang di atas pohon, ada yang di atap rumah, mereka bergembira sambil berdiri melantunkan, ya, lagu Tola'al Badru, terus berdiri, nggak ada satupun yang duduk, semua keluar rumah. Sehingga Pak sekalian, ya, maka ketika kita memperingati riwayat Nabi, banyak kiasnya ulama itu ketika mahalul qiyam itu kita disuruh berdiri. Gitu. Itu istihad ulama saja, tapi menghayatinya dibolehkan. Dan kemudian menghayatinya, setiap sholawat kita bahwa Rasulullah SAW menyatu antara ruh dan jasadnya, itu dasarnya ada. Ya, jadi ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu ruhi wa ana hatta aruddu salam alaihi. Nah, kemudian Pak sekalian,
Jadi dua hadis ini di dalam pembahasan kitab ini ingin menandakan betapa pentingnya sholawat. Ya. Sampai-sampai sholawatnya kita kepada Rasulullah SAW menjadi penyebab bahwasanya roh Rasulullah dan kemuliaan jasadnya yang tidak dimakan bumi itu disatukan oleh Allah. Ya, yang kedua, betapa pentingnya sholawat itu diucapkan setiap hari Jumat. Yang ketiga, berarti hari Jumat itu Allah pilih kita banyak bersolawat, menandakan hari Jumat itu sangat mulia sekali, sangat mulia. Bahkan di kitab ini, Mbak sekalian, ada kisah Wahaka al-Auza'i, dan telah berkisah, berhikayat, bercerita al-Auza'i. Al-Auza'i itu dia Imam Auza'i itu ulama yang hidup tahun 88 Hijriah. Berarti tahun 88 Hijriah 88 setelah hijrah Nabi. Nabi nih tahun pertama, udah 88 tahun hijrah Nabi, lahir ulama namanya Auza'i. Berarti siapa dia? Berarti siapa? Sahabat atau tabi'in? Dia tabi'in dan bertemu beberapa sahabat Nabi. Ya, tabi'in ketika 88 tahun, sahabat Nabi masih ada beberapa orang itu saat itu. Dia lahir, Imam Auza'i. Ya, gurunya diantaranya seorang tabi'in senior, Atta. Umurnya nggak berbeda dengan seorang tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Pengakuan Sufyan Ats-Tsauri tentang Al-Auza'i ini luar biasa banyak. Lahir dalam keadaan anak yatim. Kemudian ya dipungut oleh seorang ulama besar, dididik sampai menjadi besar, Imam Auza'i. Dia seorang tabi'in. Apa cerita Imamnya Al-Auza'i ini? Dia punya kisah, cerita. Jadi kenapa saya sebut lahirnya tahun berapa, siapa kedudukannya? Karena apa? Karena ulama itu yang bisa kita ambil hujjah, baik ceritanya, pendapatnya kita bisa ambil yang perlu kita ambil itu kapan dia lahir, siapa dia, ulama tahun berapa, kapan, apakah ulama salaf atau bukan? Kan kita kadang suka itu apa namanya ulama salaf. Yang disebut ulama salaf itu adalah ulama yang dia paling jauh hidupnya ke abad 13 Hijriah, 1300, tahun 1300. Kalau Auza'i ini jauh ke sana, lebih dekat kepada Rasulullah, bahkan generasi sahabat, seorang tabi'in. Dia bercerita begini, Imam Auza'i. An Masirati ibni Hablah al-Bas annahu marra bi maqabir babu ma'umar. Ya, dia cerita dari muridnya namanya Maisarah ibnu Halbas. Satu ketika muridnya ini marra bi maqabir. Ya, suka ziarah ke kuburan. Muridnya ziarah ke kuburan. Kemudian wa qa'idun yaquduhu wa kana maktufan. Ketika dia ziarah kuburan, biasa datang ke kuburan, faqala, dia berkata, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Doa ini adabnya kita masuk kubur tuh, ulama-ulama dulu begitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau hadis Nabi, Assalamualaikum ya ahlal dia. Berubah nih orang. Nabi kan hadisnya ya ahlal dia. Kenapa ahlal kubur? Ahlal diyar itu artinya ahlal kubur. Jangan dirubah. Udah yang ada aja. Bid'ah merubahnya. Paling peang. Maknanya mah sama. Kagak apa-apa. Apalagi yang ucapin ini adalah seorang tabi'in. Ya, Bapak sekalian. Sehingga kita doain orang di kuburan itu, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dibolehkan. Ya. Ada ulama, Assalamualaikum ya sahibal maqam. Assalamualaikum wahai sahibal maqam, orang yang ada di makam ini. Dibolehkan. Yang penting ada salamnya. Assalamualaikum. Dan yang jangan dia lakukan ya numpang.
Sekuburan numpang gitu kan. Lu kagak ngerti, lu kejawen berarti. Ya. Numpang yang diajarin assalamualaikum. Assalamualaikum. Kudu pahamnya anak muda, jangan numpang-numpang. Ya. Dan kita disuruh ngucapin salam kepada penghuni kuburan, ini udah pada mati. Pak Ustaz, udah pada mati, ngapain ngucapin salam? Ya, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah pernah berkata, Rasulullah tuh kalau tiap malam Jumat itu suka ziarah kubur di Madinah, di Bakti. Malam Jumat tuh suka ziarah kubur, atau hari Jumat kalau nggak sempat malam Jumat, hari Jumat. Satu ketika Rasulullah SAW, ketika didengar sahabat tuh lagi ngomong di penghuni kuburan, sahabat nanya, ya Rasulullah, ya, bukankah orang-orang di kuburan itu apakah bisa bicara, mendengar suara kita, mendengar suara kita? Kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ma a'lam," sekiranya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, ya, niscaya engkau nggak akan sempat untuk tertawa di dunia ini. Ma adhaqakum syai'an. Sekiranya engkau tahu apa yang aku ketahui, apa yang dalam kubur ini, niscaya engkau nggak akan sedikit pun ketawa di dunia ini, nggak akan ketawa sedikit pun di dunia ini. Maksudnya nangis aja, karena ngelihat kuburan agak siksa, ngelihat kuburan agak siksa tuh bang. Seandainya kita kayak Nabi gitu kan, ya bisa ngelihat orang lagi di dalam kuburan, ya Allah ya Allah. Ya. Banyak tuh hadisnya Bapak sekalian. Pernah Rasulullah SAW satu ketika saat itu emang kenapa kuburan itu ya Rasulullah? Fa'innahuma yu'adziban. Ini dua kuburan ini lagi diazab dua-duanya. Ya, yang satu diazab ya, anil baul, karena pipis. Sebabnya karena pipis. Maksudnya karena pipis, dia waktu pipis ceboknya kagak beres gitu. Yang satu lagi diazab ya, karena dia ya Allah subhanahu saya lupa. Oh, yang satu lagi diazab karena perbuatan dosa yang lain. Terus kenapa Rasulullah ketika aku datang lagi saat ini orang masih diazab nih, karena pipis masih diazab. Saat ini nih aku datang lagi nih, ini masih diazab. Yang satu lagi udah tidak azab. Terus aku nanya sama yang diazab, sekarang ini kagak diazab. Kata penghuni kuburnya, saya juga nanya, kenapa saya kan nggak diajak malaikat? Malaikat tumben gue gak diajak, gitu istilahnya. Sekarang jawab malaikat, karena hari ini ya, anakmu mendoain engkau, memohonkan ampun kepada engkau. Di lain hadis, hari ini orang yang pernah memutus hubungan, ya, orang yang pernah kau putus silaturahmi, orang yang pernah kau putus silaturahmi ketika di dunia, hari ini dia menyambung hubungan dengan orang yang engkau cintai. Ya, maka mulai hari ini nggak diajak lagi. Nah, hadis-hadis itu banyak tuh Pak. Ini menandakan bahwasanya kita itu kalau punya orang tua meninggal dunia, ya itu penting kita jalin silaturahmi kepada orang-orang yang dulu dicintai sama orang tua kita. Ya, dan itu akan memberikan dampak kepada orang tua kita yang udah meninggal. Begitu juga penting kalau ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kita selalu berdoain. Kenapa? Karena itu akan mengurangi azab, bahkan bisa menyetop harga orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW suka ziarah. Nah, di kisah ini muridnya Imam Auza'i ngucapin salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum taba'. Ini beda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi, antum lana salafun wa nahnu insyaallah lahiqun. Kalau hadisnya lahiqun. Tapi Imam Auza'i bacanya antum lana salaf wa nahnu lakum taba'. Artinya sama juga. Antum lana salaf, ente udah nungguin kita. Wa nahnu lakum taba'un, dan insyaallah dan kita insyaallah nyusul. Taba' ngikutin, nyusul nanti. Kalau hadisnya itu lahiqun. Wa rahimnallahu wa iyyakum. Ya. Wa rahimnallahu wa iyyakum. Didoain nih. Am yang nguburin, yang ziarah kubur itu muridnya Imam Auza'i. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, wa iyyakum, dan kalian. Wa ghafara lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, kami, dan kalian. Engkau juga. Wa raddallahu ruhu fi rajulin minhum fa'ajabahu. Maka saat itu Allah mengembalikan ruh atas rahmat Allah. Allah mengembalikan ruh ke jasadnya, sehingga dia bisa ngomong.
Imam Auza'i berpendapat dikembalikan ruhnya. Kenapa? Karena dia bisa ngomong dalam kuburan itu. Ya, kata Imam Auza'i dikembalikan, dia bisa ngomong. Tapi nggak ngomong, omongan doang. Muridnya cerita nih Imam Auza'i. Fa'ajabahu, saat aku itu ngucapin salam, ngedoain orang ini, semoga Allah berikan rahmat kepada engkau dan kami, dan engkau Allah mengampuni dosa-dosa engkau dan saya. Maka saat itu dijawab sama yang ditengokin kuburannya itu. Apa dijawabnya? Faqala tuba lakum ya ahlad dunya. Tuba lakum ya ahlad dunya. Suaranya itu ngomong. Itu bahas sekalian. Dan kejadian-kejadian suara itu, bahas sekalian. Suara itu ngomong. Itu banyak kisah-kisah itu di zaman tabi'in, di zaman-zaman sekarang banyak. Saya pernah ngikut nguburin itu, Pak. Udah lama sih. Saat itu ada tukang gali itu, habis kita ngobrol gitu kan. Terus dia nanya, Pak Ustadz, mau nanya kenapa? Begini Pak Ustadz, semalam tuh saya nggak pulang. Saya pulang ke Bojong, tidur di sini. Itu kuburan itu Pak Ustadz. Kedengaran teriak-teriak Pak Ustadz. Teriak dari kuburan yang mana? Kuburan itu Pak Ustadz. Kenapa ya Pak Ustadz? Waktu saya nggak bisa tidur. Wah, saya nggak tahu. Itu pasti lagi diazab sih, Bang. Saya teriak-teriak lagi diazab. Ini Pak Ustadz lagi diazab lagi. Itu ngomong langsung kayak begitu. Ngomong langsung lagi diazab. Emang udah berapa lama ke kuburan? Baru sekitar 2 minggu deh Pak Ustadz. Dari situ suaranya, iya Pak Ustadz, saya bener banget dari situ. Memang kebetulan lagi nggak pulang gitu kan, nggak pulang ke biasanya kalau menteng atas tuh, menteng pulau tuh, kan kuburan tuh pulang gitu kan, pulang. Makanya itu nggak ada nguburin malam-malam karena pada pulang. Oh gitu. Jadi Pak sekalian, ya terkadang dengan rahmat Allah ada orang diperdengarkan gitu kan, di kuburan ada orang lagi disiksa. Makanya saya bilang, wah ini luar biasa tuh. Ini karunia dari Allah, rahmat dari Allah, bisa diperdengarkan oleh Allah orang yang suara yang ada di kuburan lagi tulung. Ya, suruh tobat kita nih. Aneh juga dengan cerita ini disuruh tobat kita semua. Akhirnya dijawab tuh, tuba lakum ya ahlad dunya. Beruntung kalian wahai penghuni dunia, kata ya penghuni kuburan. Hina tahujuna fi syahri 4 amarat. Yaitu saat kalian pergi haji sebulan 4 kali. Ngomongnya begitu. Tuba lakum ya ahlad dunya. Beruntung kalian wahai penghuni dunia, karena kalian setiap bulan itu haji 4 kali. Qala, muridnya Imam Auza'i, Maisarah Al-Halbas ini ngomong lagi, wa ila aina yarhamukallah. Bagaimana mungkin Allah berikan rahmat kepada engkau? Saat ini bisa bicara. Rahmat Allah mana yang Allah berikan kepada engkau? Rahmat apa sih kok ente bisa seperti ini? Qala, berkata penghuni kuburan, ilal Jumu'ah. Penyebabnya karena hari Jumat. Penyebabnya karena hari Jumat. Makanya dijawabnya juga begitu. Ketika ngucapin salam didoain, sama penghuni kuburan ini dia ngomong, beruntung ente yang ada di dunia ini, karena ente masih hidup. Sekarang mumpung masih hidup, ente tuh pergi haji sebulan 4 kali. Maksudnya apa Pak? Paham kan kita? Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim bahwasanya al-hajju subhanallah di sini. Di sini. Al-jum'atu hajjul fuqara. Al-jum'atu hajjul fuqara. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Hari Jumat itu hajinya para fuqara. Hadis. Al-jum'atu hajjul fuqara. Hari Jumat itu haji para fuqara. Ini rupanya yang nengokin ini muridnya Auza'i ini orang fakir mungkin. Ya. Jadi tuh Bapak sekalian, kalau kita nggak mampu pergi haji, hakikatnya pahala haji kita dapetin. Kapan? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Kisah Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i ini, ya, seorang muridnya yang datang ke kuburan, punya kerajinan, punya kebiasaan ziarah kubur ke teman-temannya. Dan saat itu diberikan karunia oleh Allah, datang rahmat Allah ketika dia kebiasaan doain temannya ini, bisa ngomong temannya di kuburan.
Dan kemudian dia tanya, rahmat apa yang Allah berikan kepada engkau? Hari Jumat, teman. Jadi rupanya temannya ini adalah orang yang luar biasa saat masih hidupnya memuliakan hari Jumat. Kemuliaannya apa ada di sini kita berbicara. Sehingga dalam hadis lain hari Jumat itu kata Rasulullah, Sayyidul ayyam indallah yaumul Jum'ah, bahwasanya tuannya penghulunya hari-hari itu hari Jumat. Wa huwa a'dhamu min yaumin nahr. Hari Jumat itu lebih mulia, lebih besar ketimbang hari Idul Adha. Ya. Wa yaumul fitri, dan hari Jumat itu lebih mulia ketimbang hari Idul Fitri. Catat tuh Pak. Jadi Idul Adha ya lebih mulia hari Jumat. Idul Fitri lebih mulia hari Jumat. Kalah. Kalau kita selama ini misalnya Pak, berbangga-bangga di hari raya Idul Fitri, boleh. Memang hari baik. Hari raya berbangga-bangga, kita berhias, datang pagi-pagi ke masjid untuk sholat Idul Adha, siap-siap motong hewan kurban, menghidupkan syiar-syiar gitu kan di hari raya Idul Adha. Itu sangat mulia. Tapi kata Nabi, ada yang lebih mulia lagi, nggak bisa ditandingin sama dua hari raya itu, yaitu hari Jumat. Ya, kalau orang Betawi itu daerah saya Menteng Atas tuh Pak. Orang dulu kakek saya ngalamin banget, Itu yang namanya hari Jumat baik banget. Ya, kakek saya itu tuh Pak. Kan punanya banyak, pohon belimbing, pohon rambutan, pohon sawo. Kita kan masih kecil, kepengen banget tuh. Kalau dalam buah kita pengen sambit itu, kita tegala gitu kan. Itu ketika ya pohon apa namanya, saya naik ke pohon belimbing, pengen pohon belimbing, bawahnya tuh ada sumur, belum matang cuma udah seperti dirogok dari bawah pakai galah, dirogok turun sampai kaki saya ke sumur, jatuh kaki sebelah ke sumur, untung nggak nyemplung ke sumur, udah jatuh rasain lu, mampus lu, makin galak. Tapi kalau hari Jumat dikumpulin cucu-cucu, baiknya takut. Itu dikumpulin, kasih duit recehan semua. Usap-usap gitu. Jangan lupa ntar mandi pagi-pagi, nanti siang-siang berangkat ke masjid. Kita pesannya begini. Kenapa? Saya pikir kok ngingkong saya dulu begini kalau hari Jumat baik. Ya begitu, karena orang dulu itu berkeyakinan ya, bahwasanya lebaran, hari Jumat itu lebaran. Dia pakai semir, gitu kan, apa namanya rambutnya, dia pakai safari, pegang tangan, pagi-pagi udah mandi, dagang libur. Orang Betawi itu dulu begitu, hari Jumat dagang libur. Ya, keyakinannya apa? Tanggung, gue dagang juga tanggung. Kita habis dagang gue pulang lagi, tanggung hari Jumat. Makanya Pak sekalian, ya ulama sepakat pas saat mau azan itu mau datang Jumat itu berniaga haram hukum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul baik. Hai orang beriman, apabila diseru di hari Jumat untuk melaksanakan sholat, segeralah fas'au wa zarul baik, dan tinggalkan semua perdagangan, bisnis dan seterusnya. Haram hukumnya. Itu Pak. Itu lagi kontrak bisnis misalnya, Jumat udah mau masuk, kita terusin ya tanggung belum ini. Haram hukumnya, nggak boleh, buru-buru kita tinggalin. Ya, melayanin gitu, klien itu kan hari Jumat, jangan. Ya, kalau kita itu kalau tahu bagaimana mulianya hari Jumat, kalau bisa ya itu tadi toko-toko jam 10 paling lambat tuh tutup dah. Ya, yang anak laki-lakinya karyawan kita suruh sholat, cepat-cepat lu mandi, gitu kan. Terus siapa yang jagain? Yang perempuan kalau ada. Yang perempuan suruh nungguin gantian. Gitu. Itu yang laki-laki suruh udah pada sholat, kamu sholat. Kenapa begitu? Karena kemuliaan hari Jumat. Mulianya, betapa mulianya hari Jumat. Sehingga seseorang dia dimuliakan di kuburannya lantaran ketika hidupnya suka memuliakan hari Jumat. Dan ketika ditanya, rahmat apa yang Allah berikan kepada engkau? Beruntung ente penghuni dunia, ente pergi haji setiap bulan 4 kali. Ya Allah, hari Jumat. Kemudian selanjutnya, dalam hadis lain sekalian, Rasulullah bersabda,
Lam tatlu'i syamsa wa lam taghrubu 'alayya yawma afdala min ayyamil jumu'ah. Matahari terbit tiap hari, bulan terbit tiap hari. Mereka itu terbit, semua ciptaan Allah, bintang terbit, matahari terbit, bulan terbit. Tidak ada yang lebih mulia terbitnya itu melainkan mereka terbit pada hari Jumat. Dan saat mereka terbit di hari Jumat, mereka sangat senang. Ya. Lan tatlu'u syamsa wa la taghrubu 'alayya yauma afdal min yaumil jumu'ah. Yang lebih afdal mereka suka nih, seneng nih, bintang matahari kalau terbit tuh mereka sukanya tuh kalau hari Jumat. Sukanya tuh. Jadi kalau udah datang malam Jumat tuh mereka suka. Kan kita nggak tahu sukanya kayak gimana. Tapi yang jelas semua ciptaan Allah tuh zikir. Ya, dan semua ciptaan Allah tuh hidup. Walakin la tafqahu tasbihahum, tapi kita nggak ngerti cara zikirnya ciptaan Allah kayak gimana, kita nggak tahu. Ya, sekedar buah jeruk, dia zikir. Sekedar air, dia zikir. Zikirnya kayak gimana kita nggak tahu. Matahari zikir juga. Baik sekalian. Bahkan ya mereka itu semua berputar dan berzikir dan hidup sebagaimana ketetapan hukum Allah yang Allah tentukan kepada mereka. Air punya ketetapan hukumnya kayak apa, nggak akan pernah berubah. Ya. Matahari Allah tetapkan hukum kayak gimana, nggak akan pernah berubah. Bulan juga begitu. Setiap saat dia memancarkan cahayanya, selalu terbit, selalu terbenam, selalu terbit, selalu terbenam. Kata dia menyimpang dari hukum yang Allah tetapkan, nggak akan mungkin. Ya, dalam surat Yasin, la syamsu yanbaghi an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun wa kullun fi falaqi yasbahun. Dan semuanya itu matahari bukan di falak, berada di dalam tempatnya, yasbahun masing-masing, enggak ada yang keluar. Kata matahari numpang kemana gitu kan, pergi kemana, gua bosan katanya, gua bosan tiap hari begini, kagak. Cuma manusia yang bosan. Cuma manusia yang lesu. Dalam ayat lain, wahum la yaqturun. Malaikat tuh kerjaannya berzikir, bertasbih, ibadah. Wahum la yaqturun, dan mereka enggak pernah putur, enggak pernah bosan. Yang ada kebosanan itu hanya pada manusia. Kemudian selanjutnya, ya. Illa saqalain al-jinn wal ins. Kecuali yang terasa berat datangnya hari Jumat, yaitu jin kafir, wal insu, dan manusia yang pendosa. Jadi selain jin kafir, selain manusia pendosa, datangnya hari Jumat itu bergembira. Makanya kalau ada di antara kita yang anak muda misalnya, pas hari Jumat datang kita nggak suka, nah itu tandanya kita udah pendosa. Salah satu cermin seseorang itu hatinya kotor, hatinya suka main berbuat maksiat, dia nggak suka datang hari Jumat. Dan salah satu orang yang dia rindu sama Allah, rindu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia suka kalau datang hari Jumat. Kemudian selanjutnya, man tawadda'a yaumal jumu'ati fa ahsana wudu'. Baru masuk kita sampai kepada bagaimana cara memuliakan hari Jumat. Man tawadda'a yaumal jumu'ati fa ahsana wudu'. Barang siapa yang wudu pada hari Jumat sebaik-baik wudu. Summa atal Jumu'ah, kemudian dia datang sholat Jumat. Pastama'a, dengerin. Ya, khotib sedang berbicara. Wadana, dekat ke masjid. Fa ansota, diam, enggak ngomong. Wa qarolahu ma bainahu wa bainal Jumu'ah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Wa ziyadah, dan ada tambahan lain. Wa man massal haso faqad lagha. Tambahan lain, barang siapa massal haso. Massal haso itu artinya main-main kerikil di hari Jumat. Lagi khotib, lagi ngomong di dalam masjid, main-main kerikil, faqad lagha, berarti dia telah lagha. Lagha artinya pahala Jumatnya nggak ada. Jadi bagaimana memuliakan Jumat? Yang pertama, ya, kita wudu. Di lain hadis, maniktasala, man gosala, waktasala, wabakaro, wabtakaro, wadana, fa'ansota. Barang siapa yang mandi, bersih-bersih, wabakaro,
Dan di awal waktu pagi-pagi dia datang ke masjid waftakaro. Lebih dulu datang ke masjid, wadana mendekat masjid fa'ansota. Jadi adabnya Jumat yang pertama mandi. Mandi. Yang kedua habis mandi kita wudhu. Yang ketiga datang di awal waktu. Wudhunya juga hati-hati. Wudhu benar. Ya, banyak orang wudhu asal-asalan, padahal wudhu itu penentu sahnya sholat. Hebat sekali ya. Banyak orang hadis-hadis Nabi itu nanti orang itu kecelek, dianggap dia banyak melaksanakan sholat. Ketika dibuka lembaran-lembaran suhufnya, catatan-catatan kitabnya pada hari kiamat itu, dia udah senang. Kenapa? Karena dia ahli sholat, orang yang banyak mengerjakan sholat. Ternyata sholatnya itu semuanya mardut. Ada sebuah hadis. Kok bisa mardut? Ya Allah, wudhunya kagak beres, wudhunya kagak benar. Jadi hati-hati tuh Pak, hati-hati. Banyak banget tuh hadisnya sahih. Bahwasanya kita diperintahkan untuk ahsin al-wudu, memperbaiki wudu. Maksudnya memperbaiki wudu itu agar wudu kita benar gitu tuh. Ya, ada orang wudunya kagak benar, ya Allah ya Rabbi. Niat sih benar, niatnya benar. Baca bismillah gitu kan. Giliran ngapus muka cuman air begini doang. Gitu doang. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Tuh. Padahal ulama sepakat. Ini ada satu titik aja nih, segini doang nih nggak basah air. Muka kita itu segini doang sedikit, nggak sah wudu kita. Wudu kita nggak sah. Kenapa? Karena muka itu harus kena air semua. Muka itu mana? Muka mana? Ini sini. Harus kena. Muka. Kena semua. Sedikit aja nggak sah. Begitu juga wamsahu biru'usikum. Ya. Arjulakum, tangan kalian dibasuh, tangan kita. Tangan tuh dari ujung sampai ilal marafiq, sampai siku. Ada yang begini-begini doang, gitu kan. Sikunya mah kagak kena air, sikunya kagak kena, enggak sah. Harus sampai siku. Ya. Kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Lewat ulama membolehkan, bahkan lebih bagus lewat. Kenapa tujuannya? Jangan sampai mata kaki kita nggak kena, biar lewat. Siku juga begitu, lewatin. Tujuannya apa? Jangan sampai batasan-batasan siku nggak kena. Gitu. Begitu juga, ya. Terkadang kita sholat, aurat kita kelihatan, kita nggak menutup aurat. Itu juga membuat sholat kita nggak sah. Ya. Aurat laki-laki kita tahu baina rukbatai, baina surah wa rukbatai, antara lutut dan pusar. Aurat laki-laki, lutut dan pusar. Ingat, lutut dan pusar itu, baik itu lutut bagian depan atau lutut bagian belakang. Pusar juga begitu, pusar bagian depan dan pusar bagian belakang. Semuanya nih. Saya pernah orang sholat tuh, ya anak muda tuh sholat pas giliran sujud, ya, dia pakai celana lepis giliran sujud, bolnya kelihatan. Pernah lihat gak? Ya, tegur. Nanti besok-besok itu pakai kain sarung sholat. Kenapa Ustaz? Itu kelihatan ini dumbur ente. Emang batal Pak Ustaz? Ya batal. Kan ketutup Pak Ustaz. Pusar saya ketutup, dengkul saya ketutup. Ya Allah ya Rabbi. Emang pusar emang di depan, pusar mah di depan. Tapi area pusar tuh dari depan sampai belakang harus ketutup. Sekarang pusarnya ketutup, bolnya kelihatan. Gimana ceritanya? Coba. Besar itu gitu. Ya, kalau ada di sini nanti itu aja gampang Pak Muslim. Ya, cari aja tuh binatang kelabang gitu kan. Kalau ada yang begitu-begitu masukin aja tuh sedikit gini-gininya sih. Biar kotor. Enggak sah sholat kita. Enggak sah, kelihatan banyak kayak gitu. Wudu harus baik. Jadi kita mandi sebelum Jumat. Sehingga ulama beda pendapat. Ada ulama mazhab Imam Malik itu mewajibkan mandi sholat Jumat. Karena begitu banyak hadisnya Nabi memerintahkan kita di hari Jumat itu untuk mandi Jumat. Sampai ada ulama bahwa hukum mandi sholat Jumat itu wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Pagi-pagi kita mandi. Ustaz, saya akan kerja, mandinya subuh. Boleh nggak? Boleh. Niatnya saat itu mandi Jumat.
mandi Jumat niatnya gitu. Tak ternyata lagi Pak Ustaz, kan kerja begini, mandi lagi boleh nggak? Boleh, niat lagi boleh Pak Ustaz, boleh niat, mandi lagi nih, mandi lagi, ya. Atau ente mandi subuh jangan niat mandi Jumat, ntar udah jam 9 atau jam 8 mandi mau sholat Jumat, ente mandi niatnya mandi Jumat, nggak pakai juga kayak begitu. Gitu. Jadi mandi tuh Pak, sampai teman saya tuh, ya saya pernah cerita mungkin ini, dia mewajibkan diri mandi Jumat. Pokoknya gimana ya, biar dalam perjalanan mau kemana kalau hari Jumat, ya, udah masuk jam 9 jam 10 cari toilet tempat mandi, dia mandi Jumat. Mewajibkan diri, hukumnya mewajibkan diri karena dia mengatakan bahwasanya banyak hadisnya tuh begitu banyak sehingga ada ulama yang menghukumi wajib. Tapi kalau kita menghukumi wajib diri kita sendiri nggak apa-apa ya. Karena mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Ya, nggak boleh kita bilang wajib ente wajib. Ya, itu pendapat ente dari mazhab ini, kalau ini kan beda. Tapi sunnah muakkad. Mandi, anak-anak muda jangan lupa. Ya, kalau hari Jumat mandi kita pertama. Yang kedua, wudu. Lanjutnya. Terus apalagi di hari Jumat? Tadi pertama sholawat, banyak sholawat. Ya. Kalau sholawat itu batasannya di sini hadis Nabi itu berapa kali? 100. Minimal 100. Jadi man shalla alayya sholatan, barang siapa yang sholawat kepadaku 100 kali. Ya. Qadallahu, maka Allah akan menunaikan hajatnya, semua hajat-hajat. Qadallahu hajatahu. Allah akan menunaikan semua hajat-hajat dia. Siapa yang sholawat kepadaku 100 kali ya, di hari Jumat, maka Allah akan menunaikan semua hajat-hajat dia. Tuh Pak, 100 tuh Pak, sholawat kita. Ya. Nah, Pak Ustadz, kan hadisnya nggak ditentukan hari Jumat. Memang nggak ditentukan hari Jumat, sholawat 100 kali itu. Hari apa aja memang, hari apa aja. Tapi kalau kita nggak mampu, ya, sehari 100, paling tidak hari Jumat kita pilih. Karena banyak hadis-hadis lain, diantaranya adalah afdhalu shadaqah yaumul jumu'ah, utama sedekah adalah hari Jumat. Utama sedekah hari Jumat. Jadi itu Pak, kebaikan dilaksanakan hari Jumat itu pahalanya berbeda dengan dilaksanakan hari biasa. Sedekah di hari Jumat pahalanya berbeda kalau sedekah di luar hari Jumat. Makanya itu kalau hari Jumat ada yang namanya apa? Jumat berkah. Kenapa begitu? Ya, ngambilnya hari Jumat, nggak zuhur, nggak sholat asar, di hari biasa aja kan sama juga orang lagi sholat, sama juga dia lagi lapar, gitu kan, sama juga dia orang kagak mampu, habis sholat kita kasih makanan juga, jangan nunggu hari Jumat. Gitu. Kenapa ente ngambil hari Jumat? Karena hari Jumat itu semua yang mulia kita sholat, semua yang mulia sedekah itu hari Jumat. Sekalipun di hari lain itu mulia, dapat pahala. Kita punya anak murid itu Pak, pernah nanya gitu. Ustadz, di rumah saya kan yang namanya kalau bulan Maulid proposal banyak banget tuh Pak Ustadz. Bulan Maulid proposal banyak. Iya. Terus sekarang saya suka pilah-pilah proposal yang baik-baik. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, itu proposal biasanya kalau saya kasih gitu kan kegiatan itu saya nyumbang, saya selalu pilih hari Jumat Pak Ustadz. Boleh nggak Pak Ustadz? Oh ente berarti tahu hukum, saya bilang gitu. Jadi ini ada murid saya tuh, kalau datang proposal tuh kegiatan dia lihat dulu, oh masih lama, masih berapa hari lagi, seminggu lagi, oh iya. Ntar ente datang lagi besok hari Jumat ya, datang Jumat, biasanya begitu dia punya kebiasaan. Padahal saat itu bisa aja dikasih amplopnya diisiin duit, gitu kan, mau 200.000, 300.000 nih, pulang, nyumbang, aneh. Tapi dia pilih besok ente hari Jumat datang lagi, ya 4 hari lagi datang lagi hari Jumat, dipilih hari Jumat. Kenapa? Karena itu tadi dia pengen milih momen yang baik. Kegiatan yang baik, acara yang baik, dia pilih momen yang baik, dia sedekahnya hari Jumat, padahal bisa dikasih. Dia nanya saya, gimana hukumnya Pak Ustadz? Wah itu bagus banget. Cuman hati-hati yang salah lihat, kegiatan udah lewat, kegiatan hari Rebo itu ngasih Jumat, ya udah basi gitu. Jadi lihat juga kegiatannya. Kalau kegiatannya wah masih jauh nih, ya Jumat pilih hari Jumat. Ya, kita punya hajat nyantumin anak yatim, pilih hari Jumat. Pilih hari Jumat. Kita punya anak pengen kita nikahin, pilih hari Jumat. Pilih hari Jumat. Hari Jumat hari terbaik.
Terus apalagi? Pokoknya kegiatan-kegiatan yang baik, pilih hari Jumat karena hari Jumat itu hari yang terbaik. Kalau ulama-ulama itu nikahin anaknya semua rata-rata hari Jumat. Ya, ulama terdahulu. Imam Tabari juga begitu ketika punya anak 10. Semuanya 10 anaknya dinikahin hari Jumat. Ya. Apalagi kalau orang Madura itu, aib. Atau gitu nikah hari Sabtu, hari Minggu, aib. Nikahnya udah hari Jumat aja. Sebentar doang ya, emang sebentar udah nikah sebentar udah. Sampai jam 10, jam 11 udah mau Jumat bubar. Gitu Pak sekali. Kenapa begitu? Karena momennya bagus. Pak Ustaz, kan liburannya Sabtu Minggu. Ya nikahnya aja hari Jumat. Ntar perayaannya Sabtu Minggu. Tuh, karena yang terbaik itu, yang momen yang paling sakralnya apa? Ijab kok Jumat. Pilih tempatnya masjid, harinya hari Jumat. Hari terbaik Pak sekali. Karena dari situ, kenapa demikian? Karena dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya ad-da'watu la turat yaumul Jumat. Da'watu la turat yaumul Jumat. Doa yang enggak akan ditolak, doa yang dipanjatkan hari Jumat. Doa yang enggak ditolak, doa yang dipanjatkan hari Jumat. Makanya fa'aksirud doa kata Nabi, maka perbanyaklah doa di hari Jumat. Banyakin doa. Bagaimana cara banyakin doa? Datang lebih dulu. Kalau Jumat sekarang jam 11 berapa ya? 44 ya. Jam 11.44. Datanglah kita udah setengah 11. Ngapain aja Pak Ustaz, masih lama. Yang ada tidur ntar saya. Jangan tidur. Ngapain? Sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah tahiyat masjid 2 rakaat, sholat hajat. Ya. Setelah sholat hajat, sholat tasbih. Setelah tasbih, sholat lagi apa lagi? Sholat sunnah mutlak. Ya. Tasbih 2 rakaat, hajat 2 rakaat, gitu kan. Kemudian sholat sunnah tahajud 2 rakaat, sholat mutlak. Enggak ditentukan bilangan rakaat. Semau kita. Ya, udah 2 rakaat, tambah lagi 3, udah 3, terus lagi 4, terus lagi 5, 6, 7. Semau kita itu sunnah mutlak namanya. Ya, dan itu afdal dikerjakan di hari Jumat. Udah pegal baru tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibat atau tahiyatul barakat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pegal niat sholat sunnah mutlak. Ngapain lagi baca Quran? Ngapain lagi zikir, bersolawat 100 kali saat itu kalau kita belum solawat 100 kali. Sholat 100 kali. Dan sholawat itu yang afdal kita baca, yaitu sholawat yang ada dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 100 kali. Ustaz kepanjangan, Allahumma sholli ala Muhammad aja boleh enggak? Boleh, yang penting selawat ya pokoknya. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli 100 kali boleh Pak Ustaz, boleh. Yang penting selawat. Ya, afdalnya yang tadi sampai habis fil alamina innaka Hamidum. Kelamaan Pak Ustaz, memang kelamaan kadang keder. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu mengungkapkan rahasia dia itu sering ketemu Nabi. Ketika ditanya muridnya, sering ketemu Nabi, apa rahasianya? Rahasianya kata Imam Ghazali, saya wa inni kuntu qad sholaitu ala nabiyyi ala habibi, bahasanya itu ala habibi fi yaumin, satu hari itu 5.000 sholawat. Sholawat yang dibacanya yang dalam sholat itu. Coba Imam Ghazali, rahasianya itu begitu. Ketika ditanya, dia bisa ketemu Nabi, sering ketemu Nabi. Sesungguhnya aku ini sehari 5.000 sholawat. Kata muridnya, 5.000 sholawat. Ngapain aja? Ngapain Imam Ghazali nggak nikah, kagak kawin gitu kan? Yo kerjanya kan nulis, ngarang kitab, ngapain lagi? Ya itu tadi kerjanya gitu aja. Bahkan di akhir hayatnya dia memilih tempat hidupnya itu di menara masjid. Ya, kalau lapar dia pengen cari makanan, dia tahu tempat kegemaran makannya di situ aja, nggak di mana-mana. Di sebuah pasar, di situ aja kata muridnya. Di situ aja nggak kemana. Kenapa di situ aja? Karena dia cara perginya itu ditutup matanya. Kenapa di situ aja Imam Ghazali itu? Waktu satu saat nanya,
Imam, ada tempat lain, ada yang lebih enak, kok di situ aja. Oh, baru sadar muridnya, karena dia kalau ke situ itu selalu ditutup matanya. Kenapa? Karena dia harus melewati pasar. Di situ banyak orang, banyak jualan ini, toko emas, toko ini. Enggak mau Imam Ghazali tuh lihat toko emas, enggak mau tergiur gitu kan maksudnya. Ke pasar. Tapi kayak orang buta itu, pokoknya 100 meter sampai begitu aja. Udah sampai baru dibuka, baru. Sampai sebegitu ulama dulu warok itu. Makanya ulama dulu itu hidupnya itu bertabur karomah. Kenapa? Karena nggak pernah berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau sekarang kan luar biasa, ya luar biasa. Kalau dulu tuh ulama dulu, ada ulama yang dekat sama kekuasaan itu udah aibnya luar biasa. Ada ulama nih misalnya nih dekat sama kekuasaan, wah cacat. Bahkan digolongin orang-orang ulama su. Kalau sekarang mah enggak, ya ikut-ikut apa kampanye ulama itu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi. Kalau yang lu deketin orang zalim, penguasa zalim, ya Allah ya kebangetan. Kecuali orang soleh, penguasa orang soleh. Tapi kalau zaman dulu tuh aib. Boleh datang penguasa. Yang berkuasa datang ke rumahnya. Nggak ada sejarah dulu misalnya. Ya, seperti Harun al-Rasyid, Khalifah Harun al-Rasyid gitu kan. Di zamannya itu dia menjadi mufti, penguasa. Berarti bawahannya kan kalau mufti. Apa namanya bawahan. Terus ketika presidennya itu butuh dia, suruh datang. Sini, bukan saya yang ke situ. Kenapa aib? Karena Imam Syafi'i juga ngomong, ya, bahwasanya man minkum minal ulama, barang siapa di antara kalian ada ulama, dan kemudian dia harus mendatangi sultan kekuasaan, ya, maka hati-hati terhadap ulama kayak gitu. Fa'inahu yuta, sesungguhnya dia yang didatengin, kata Imam Syafi'i. Bukan ulama yang datang, tapi dia yang didatengin. Ya, cuma karena karismatiknya ulama sekarang kurang di mata penguasa, sehingga dia yang datang ke penguasa, bukan penguasa yang datang ke dia. Yang benar tuh penguasa yang datang. Lu yang perlu, lu kemari, bukan gue. Sekalipun sekedar guru ngaji, guru ini. Nah gitu Pak sekalian. Jadi pilih hari Jumat karena dia adalah Sayyidul Ayyam. Terus selanjutnya, wa nahnu nad'uhu Sayyidul Ayyam. Para sahabat tuh pernah ngomong kepada di kalangan para sahabat-sahabat yang lain, wa nahnu nad'uhu Sayyidul Ayyam. Qala ashabun Nabi, wa nahnu nad'uhu Sayyidul Ayyam. Kami tuh senang kalau berdoa itu Sayyidul Ayyam pada hari Sayyidul Ayyam. Kami tuh senang doa itu Sayyidul Ayyam. Bahkan bahas kalian Sufyan Ats-Tsauri ketika dia cerita tentang siapa Imam Auza'i. Imam Auza'i satu ketika ibunya Imam Auza'i itu cerita ibunya Imam Auza'i itu kalau ngelihat anaknya ke kamarnya, Imam Auza'i masih usia masih muda-muda, ngelihat ke kamarnya. Kalau dia masuk pas malam Jumat, maka didapatin tuh tempat tidurnya tuh basah kayak ada nyiramin. Kata ibunya Imam Auza'i, kadang nyiramin tempat tidurnya basah. Sampai aku heran, apa ngompol ya anakku udah gede kayak begini. Ternyata dia tuh nangisnya itu membasahin semua tempat tidur. Gitu. Jadi Pak sekalian, ambil tuh momen hari Jumat tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau banyakin doa di hari Jumat, datangnya itu waqtakara kata Nabi. Man ghasala waqtasala, barang siapa yang mandi waqtakara wa bakara, mandi pagi-pagi, mandi datang di awal waktu ke masjid, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak lago, main-main kerikil hari Jumat. Khotib lagi naik gitu kan, dia main-main kerikil atau sekedar karpet gitu kan digini-gini, iseng banget. Kan ada begitu. Ya, atau begitu, karena khotibnya kagak enak dengerin, dia tidur di pojokan. Jangan begitu. Kan sebentar, paling 20 menit dengerin aja udah. Dengerin. La'allakum turhamun, kan dalam Al-Qur'an begitu. Semoga aku mendapatkan rahmat. Tapi memang godaannya berat. Umumnya kalau hari Jumat, apalagi baru aja mandi kan, datang ke masjid, ada AC-nya, sejuk, di rumah mah keringetan, tidak betah. Masjid ngantuk, lembut deh. Ya, duduk paling pojokan, lembut, tidur. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Gitu kan. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Kalau ente tidurnya sambil duduk nggak batal duduk. Udah paham nih? Ya, jadi kalau kita tidur nih, duduk
bersandarkan pantat ke tengah itu, maka nggak batal wudhu. Kan ngorok Pak Ustaz, sekalipun ngorok. Tapi kalau ente itu berbaring, ya sedikit aja, maka batal wudhu. Batal wudhu. Berarti tidur aja Pak Ustaz. Jangan, nggak dapat pahala Jumat. Kenapa? Karena khutbah Jumat kudu didengerin. Gitu. Terus gimana hukumnya? Lago, sama aja main pikir. Ya, kalau sekarang main handphone, ya kan main handphone, waktu itu main handphone, ya Allah. Ya, makanya itu Pak, kita pengurus masjid itu, ya ada kewajiban juga gitu. Kalau ada orang masuk ke masjid, waktu itu sudah mulai dia main handphone, tegur atau kasih pengumuman, handphonenya suruh di silent karena mengganggu kekhusyuan. Karena ibadah Jumat itu hukumnya wajib kita khusyuk dengerin khatib. Atau kotak amal, khatib lagi naik, kotak amal beredar. Betul. Sini enggak ya? Kalau di sini. Khatib lagi naik, kotak amal beredar. Jangan, itu makruh hukumnya. Ya. Terus gimana caranya? Ya cari waktu, bagaimana waktu untuk mengedarkan itu kotak amal. Ya, kalau di masjid-masjid dulu tuh, Asyafiyah nggak contohnya. Di Asyafiyah itu sebelum khatib naik itu sholawat dulu. Ya habis azan, kemudian selesai sholat sunnah qobliyah, maka sholawat. Ya, sholat asgil kayak apa kan. Nah ketika sholawat itu ada yang jalan gitu. Kalau jalan lebih cepat ketimbang gituan. Lebih cepat kalau jalan. Kalau pakai orang yang itu nadangin itu lebih cepat. Udah bisa diperkirakan waktunya 7 menit sampai 10 menit selesai sholat baru kemudian naik khatib. Ya, gitu Pak sekalian. Ini kagak banyak masjid ketika khatib naik kotak amal jalan. Alasannya apa? Ya Pak Ustaz, kalau kotak amal di jalan dulu belum pada ngumpul, orangnya belum pada ngumpul di sini, datangnya pada azan Pak Ustaz. Jadi kotak amal isinya sedikit. Jangan begitu ente langgar hukum gara-gara antum doang, jangan. Kan ada kotak amal di luar banyak masjid-masjid. Kalau yang seperti itu mah jangan sampai ibadah Jumat kita terganggu. Sampai hal yang makruh dua kita jalankan gara-gara itu, ya jangan kalau bisa. Tuh, hebat sekali. Ada pertanyaan sampai sini? Allah, kapan nanti 2 pekan yang depan kita lanjutin lagi. Ada pertanyaan berkenaan dengan hari Jumat? Baru Jumat? Kalau nggak ada, kita sudahi saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah ke depan kita lebih baik. Setiap datang hari Jumat, setiap datang malam Jumat kita bersiap-siap untuk esok hari. Karena esok harinya adalah hari raya mulia, lebih mulia ketimbang hari Idul Fitri, lebih mulia ketimbang hari Idul Adha. Kita muliakan hari Jumat. Kita datang ke masjid pagi-pagi di awal waktu, pakai pakaian yang terbaik, mandi dulu sebelumnya, pakai minyak wangi. Terus apalagi segala sesuatu kita hiasi diri kita, pakai sorban dan semuanya. Datang ke masjid, banyak doa, banyak bersolawat, banyak zikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisah Imam Auza'i tadi, ya, seseorang yang hanya ketika Jumat dia muliakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah berikan rahmat, di kuburannya bisa ngomong. Sampai ngomongnya itu, berbahagia ente ini penghuni dunia karena ente sebulan 4 kali pergi haji. Maksudnya apa? Dia ingat sabda Nabi bahwasanya Jumat itu hajinya para fuqara. Jadi kalau kita Jumat dengan sebaik-baiknya, sholat Jumat kita baik, udah persiapannya baik, pokoknya balasannya itu sama dengan melaksanakan ibadah haji. Nggak pernah pergi haji, kita berarti dihitung sebulan 4 kali pergi haji. Kenapa? Karena kita sholat Jumat, karena kita memuliakan hari haji. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga kita. Allah jaga anak keturunan kita. Allah jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berkahi harta kita. Allah berkahi umur kita. Dan pada akhirnya saat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ahdina fi sunnati wa balikna fi millati wa ahshurna fi jannati مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.